Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Baru pulang dinas, aku diusir dari rumahku sendiri. Mereka tertawa, tapi dalam 48 jam, mereka akan lari ketakutan karena jebakanku yang sempurna. Sebelum masuk ke ceritanya, yuk subscribe, like, dan komen, hadir, di bawah untuk absen. Udara malam Jakarta yang hangat dan lembab menyambut Adrian begitu ia keluar dari pintu kedatangan Terminal 3. Aroma khas kota yang tak pernah tidur, campuran aspal panas, kretek, dan parfum yang tak terhitung jumlahnya, langsung menusuk indranya, sebuah sambutan yang anehnya terasa seperti di rumah. 3 bulan di Eropa untuk mengawasi tahap akhir proyek arsitektur berskala internasional telah menguras tenaganya, meninggalkan kelelahan hingga ke tulang sumsum. Namun, di balik keletihan itu, ada seutas benang emas antisipasi yang menariknya pulang. Rindu. Sopir pribadinya, Pak Udin, sudah menunggu dengan senyum setia. Selamat datang kembali, Pak Adrian. Bagaimana perjalanannya? Sapanya sambil mengambil alih troli yang syarat dengan koper dan beberapa tas jinjing bermerek. Lancar, Pak Udin. Tapi tidak ada yang lebih baik dari kembali ke rumah, jawab Adrian, membalas senyum itu dengan tulus. Di dalam kenyamanan sedan mewah yang meluncur membelah jalanan kota, pikiran Adrian melayang. Ia membayangkan Rina, istrinya. 3 bulan adalah waktu yang lama, dan komunikasi mereka yang hanya sebatas panggilan video singkat di sela-sela jadwal padat terasa tidak cukup. Ia merindukan tawanya yang renyah, caranya menyandarkan kepala di bahunya saat menonton film, bahkan keluhan-keluhan manjanya tentang teman-teman sosialitanya. Untuknya, Adrian membawa sebuah kotak beludru biru dari butik perhiasan ternama di Paris, berisi kalung safir yang ia yakini akan sangat serasi dengan warna mata Rina. Untuk Ibu Sarah, mertuanya yang tinggal bersama mereka, ia membawakan syal sutra edisi terbatas yang ia temukan di Milan. Ia selalu berusaha menyenangkan mereka, memastikan kehidupan mereka bergelimang kemewahan sebagai kompensasi atas waktu yang sering ia habiskan di luar negeri. Baginya, kebahagiaan mereka adalah tolok ukur kesuksesannya. Saat mobil memasuki kompleks perumahan elit tempat istananya berdiri, jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Rumah itu adalah mahakaryanya, bukan hanya sebagai arsitek, tetapi sebagai seorang suami. Setiap sudutnya dirancang dengan cinta, mempertimbangkan setiap keinginan Rina. Taman mawar di halaman depan adalah permintaan Rina. Kolam renang dengan gazebo bergaya Bali adalah ide Rina. Ruang lemari sebesar kamar tidur adalah impian Rina. Dan Adrian mewujudkan semuanya tanpa pernah bertanya. Sudah sampai, Pak? Suara Pak Udin membuyarkan lamunannya. Adrian memandang fasad rumahnya yang megah, bermandikan cahaya lampu temaram yang hangat. Terlihat tenang, damai. Persis seperti yang ia tinggalkan. Ia turun dari mobil, menolak bantuan Pak Udin untuk membawa barang-barangnya. Tidak apa-apa, Pak Udin. Biar saya saja. Anda boleh langsung pulang, terima kasih untuk 3 bulan ini, katanya sambil memberikan amplop tebal. Dengan langkah yang sedikit diseret oleh lelah namun dipercepat oleh rindu, Adrian menarik kopernya menaiki jalan setapak menuju pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid. Ia tidak sabar untuk menekan bel, mendengar langkah kaki Rina yang tergesa, dan melihat pintu terbuka yang diiringi senyum terindah di dunia. Ia sudah bisa membayangkan pelukan hangat dan aroma parfum familiar yang akan menyambutnya. Kepulangan ini akan menjadi akhir yang sempurna dari perjalanan yang panjang. Tangannya terangkat, siap menekan tombol bel di samping ukiran pintu yang rumit. Namun, sebelum ujung jarinya sempat menyentuh permukaan dingin itu, pintu mahakarya itu berderit terbuka. Jantung Adrian melonjak, mengira Rina memiliki semacam indera keenam yang bisa merasakan kehadirannya. Senyum lebar terkembang di bibirnya. Namun senyum itu membeku, lalu perlahan luntur, digantikan oleh kebingungan yang pekat. Di ambang pintu bukan hanya Rina yang berdiri. Istrinya itu tidak mengenakan gaun rumah yang nyaman seperti yang ia bayangkan, melainkan gaun koktail yang elegan, seolah baru saja akan atau pulang dari sebuah pesta. Riasan wajahnya sempurna, tanpa celah, tetapi matanya menatap Adrian dengan ekspresi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dingin, datar, dan penuh dengan semacam kemenangan yang kejam.
Di belakang Rina, muncul sosok Ibu Sarah, mertuanya. Wajah tuanya yang biasanya penuh senyum manis saat meminta sesuatu, kini tertekuk dalam seringai tipis yang penuh cemooh. Kombinasi tatapan mereka berdua seperti sambar air es yang disiramkan ke wajah Adrian, membekukan darah di pembuluhnya. "Rina? Sayang? Ibu?" Adrian memulai, suaranya terdengar serak dan asing di telinganya sendiri. "Aku pulang." Rina tidak bergerak. Ia hanya melipat tangannya di dada, dagunya terangkat angkuh. Keheningan yang canggung menggantung di udara selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, hanya dipecah oleh suara jangkrik dari taman. Lalu, Rina berbicara. Suaranya, yang biasanya merdu dan manja, kini tajam dan menusuk seperti pecahan kaca. "Rumah ini sekarang milikku," katanya, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang brutal dan disengaja. Ia melirik Adrian dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan. "Pergi saja kau, laki-laki bodoh." Dunia Adrian seakan berhenti berputar. Kata-kata itu menggema di kepalanya, tidak masuk akal. Laki-laki bodoh? Rumah ini miliknya? Apa ini semacam lelucon? Prank yang sangat tidak lucu? Ia mencari-cari tanda-tanda tawa di wajah Rina, secercah humor di mata mertuanya, tetapi tidak menemukan apapun kecuali baja yang dingin. Apa maksudmu, Rina? Kamu bercanda, kan?" tanyanya, tawa gugup yang hampa keluar dari tenggorokannya. "Aku lelah sekali, sayang. Mari kita bicara di dalam." Ia melangkah maju, mencoba masuk ke rumahnya sendiri, tetapi Rina menggeser tubuhnya, menghalangi jalan. Ibu Sarah melangkah maju mendampingi putrinya, memperkuat barikade mereka. "Kau tidak dengar?" desis Ibu Sarah, suaranya seperti ular. "Kau tidak punya hak lagi di sini. Semua ini, rumah, mobil, semuanya, sekarang milik putriku. Kau sudah tidak ada artinya." Genggaman Adrian pada pegangan kopernya mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. Kabut kebingungan di otaknya mulai tersibak, digantikan oleh gelombang kejut realisasi yang menyakitkan. Ini bukan lelucon. Ini nyata. Pengkhianatan ini nyata. Wajah-wajah yang paling ia percayai di dunia kini menatapnya seolah ia adalah sampah yang harus dibuang. Tapi, bagaimana bisa? Hanya itu yang bisa keluar dari bibir Adrian. Suaranya nyaris berbisik, napasnya tercekat di tenggorokan. "Semua surat, aku yang membangun semua ini." Rina tertawa. Bukan tawa renyah yang Adrian rindukan, melainkan tawa mengejek yang melengking dan menyakitkan. "Oh, Adrian, kau mungkin pintar membuat gedung, tapi soal hukum dan surat-surat, kau serahkan semuanya padaku, kan? Kau selalu bilang, urus saja semuanya, sayang, aku percaya padamu. Nah, inilah hasilnya. Aku sudah mengurusnya." Ibu Sarah menimpali dengan nada penuh kemenangan. "Putriku cerdas. Dia tahu bagaimana mengamankan masa depannya dari laki-laki yang hanya tahu bekerja dan bekerja, meninggalkan istrinya sendirian." Adrian merasa mual. Setiap tanda tangan yang ia bubuhkan di atas tumpukan dokumen yang disodorkan Rina tanpa membacanya dengan teliti, setiap kali ia mentransfer sejumlah besar uang ke rekening pribadi Rina atas nama investasi, setiap kali ia mengabaikan keraguan kecil di benaknya demi menjaga keharmonisan, semua itu kini kembali menghantamnya seperti bumerang. Ia telah begitu dibutakan oleh cinta dan kepercayaan, hingga ia tidak melihat serigala berbulu domba yang tidur di sampingnya setiap malam. "Kami sudah menyiapkan barang-barangmu," kata Ibu Sarah dengan nada efisien yang mengerikan. Ia kemudian berbalik dan menghilang ke dalam rumah sejenak. Adrian menatap Rina, mencari sisa-sisa wanita yang pernah ia cintai. "Kenapa, Rina? Kenapa melakukan ini? Kenapa?" Rina mendengus. "Karena aku lelah menjadi bayanganmu, Adrian. Aku lelah menunggu sisa-sisa waktumu. Aku pantas mendapatkan semua ini. Aku yang merawat rumah ini, aku yang menjaga penampilan demi status sosialmu. Ini bayaranku." Tepat saat itu, Ibu Sarah kembali, menyeret sebuah koper besar yang Adrian kenali sebagai miliknya. Tanpa peringatan, dengan kekuatan yang mengejutkan untuk wanita seusianya, ia mendorong koper itu dengan kasar ke arah Adrian. Koper itu jatuh dengan suara gedebuk yang keras di atas paving blok,
kuncinya terbuka sebagian karena benturan. Beberapa helai kemeja dan dasi sutra miliknya menyembul keluar, seperti isi perut hewan yang baru saja dibedah. Pemandangan itu begitu menyedihkan, begitu simbolis. Seluruh hidupnya, atau setidaknya apa yang mereka anggap sebagai keseluruhan hidupnya, dikemas dan dilemparkan begitu saja ke kakinya. Adrian mematung, menatap koper yang teronggok di depannya. Rasa sakit akibat pengkhianatan itu begitu tajam, hingga terasa seperti luka fisik. Hatinya yang tadinya penuh rindu kini terasa seperti lubang hitam yang menganga. "Sekarang pergi," perintah Rina, suaranya tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. "Jangan pernah menunjukkan wajahmu di sini lagi." Dengan itu, pintu jati yang megah itu dibanting tertutup. Suara, blam, yang keras dan final bergema di malam yang sunyi, memutuskan hubungan Adrian dengan rumahnya, dengan keluarganya, dengan seluruh kehidupan yang ia kira ia miliki. Dunianya telah runtuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Untuk beberapa saat, Adrian tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, di depan pintu yang tertutup rapat, mendengarkan detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang di telinganya. Udara malam yang tadi terasa hangat kini terasa dingin menusuk kulit. Lampu-lampu rumah yang tadinya tampak menyambut kini terasa mengejeknya. Ia adalah seorang pria yang terbiasa mengendalikan proyek bernilai triliunan rupiah, mengatur ratusan insinyur dan pekerja, membentuk cakrawala kota. Namun malam ini, ia bahkan tidak bisa mengendalikan pintu rumahnya sendiri. Ironi itu terasa pahit di lidahnya. Perlahan, ia membungkuk dan menutup kembali kopernya yang terbuka, merapikan dasi yang menjuntai keluar dengan gerakan mekanis. Ia menarik kopernya dan berjalan menjauh dari rumah itu, menjauh dari pintu yang baru saja membanting masa lalunya. Ia tidak menoleh ke belakang. Alih-alih meninggalkan kompleks perumahan, ia justru menyeberang jalan dan duduk di salah satu bangku taman yang menghadap langsung ke rumahnya. Dari sana, ia memiliki pemandangan yang sempurna ke jendela ruang keluarga yang besar. Ia melihat siluet Rina dan Ibu Sarah bergerak di dalam, mungkin sedang bersulang merayakan kemenangan mereka. Rasa sakit itu masih ada, tajam dan membakar. Tapi di bawah lapisan rasa sakit itu, sesuatu yang lain mulai muncul. Sesuatu yang dingin, keras, dan sangat tenang. Kemarahan yang biasanya meledak-ledak kini membeku menjadi es yang padat. Kesedihan yang seharusnya membuatnya menangis kini mengkristal menjadi sebuah ketetapan hati. Mereka menyebutnya bodoh. Mungkin memang benar. Ia bodoh karena telah memberikan kepercayaan tanpa batas. Bodoh karena mengabaikan tanda-tanda bahaya. Tapi mereka telah membuat satu kesalahan fatal. Mereka meremehkan kecerdasannya di bidang yang paling ia kuasai, struktur, perencanaan, dan fondasi yang kokoh. Bukan hanya pada bangunan, tetapi juga pada perlindungan aset. Tangannya merogoh saku jasnya, mengeluarkan ponsel pintarnya. Dengan jari-jari yang stabil dan tidak gemetar sedikit pun, ia membuka kontak dan menemukan satu nama, Pak Budi, pengacara. Ia tidak menelepon. Ia hanya mengetik sebuah pesan singkat, pesan yang telah ia siapkan di dalam draftnya selama berbulan-bulan, berharap ia tidak akan pernah perlu mengirimkannya. Pesan itu hanya terdiri dari 6 kata. "Sudah terjadi. Aktifkan protokol, badai senyap." Ia menekan tombol, kirim. Centang biru muncul hampir seketika, menandakan pesan telah dibaca. Beberapa detik kemudian, sebuah balasan masuk. "Protokol diaktifkan. Selamat beristirahat, Pak Adrian. Badai akan datang dalam 48 jam. Adrian mengunci ponselnya dan memasukkannya kembali ke saku. Ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan. Ia masih seorang pria tanpa rumah, diusir oleh keluarganya sendiri. Tapi ia bukan lagi seorang korban. Ia adalah sang sutradara yang baru saja memberikan isyarat untuk memulai babak kedua dari sebuah drama yang telah ia tulis sendiri naskahnya. Meninggalkan taman itu, Adrian tidak mencari penginapan murah atau menelepon teman untuk menumpang. Sebaliknya, ia memesan taksi online dan memberikan alamat salah satu hotel bintang 5 paling mewah di pusat kota. Di meja resepsionis, ia memesan kamar suite dengan pemandangan kota terbaik, membayar untuk seminggu penuh di muka dengan kartu kredit platinum dari rekening yang Rina tidak pernah tahu keberadaannya. Di dalam kamarnya yang luas dan sunyi, dengan jendela raksasa yang menampilkan kelap-kelip lampu Jakarta,
Adrian melepaskan jasnya. Ia tidak merasa seperti seorang pria yang baru saja kehilangan segalanya. Sebaliknya, ia merasa seperti seorang jenderal di markas komandonya, memandang ke bawah ke medan perang sesaat sebelum fajar menyingsing. Ketenangannya bukan berasal dari penyangkalan, melainkan dari persiapan. Pikirannya mundur setahun yang lalu, ke sebuah sore di kantor Pak Budi yang berbau buku-buku tua dan kopi pekat. Pak Budi, pengacara keluarga yang telah bersamanya sejak ia memulai bisnis, menatapnya dengan sorot mata khawatir. Adrian, katanya, meletakkan cangkirnya. Aku tidak ingin mencampuri urusan pribadimu, tapi sebagai teman, aku harus bicara. Permintaan transfer dana atas nama, investasi butik, oleh Bu Rina akhir-akhir ini terlalu sering dan jumlahnya terlalu besar. Dan permintaan blanko surat kuasa kosong yang terakhir, itu tanda bahaya. Saat itu, Adrian masih berusaha membela istrinya. Mungkin saya yang terlalu sibuk, Budi. Rina hanya mencoba mandiri. Mandiri atau mengambil alih, potong Budi dengan tajam. Dengar, aku sudah melihat banyak kasus seperti ini. Cinta bisa membuat orang paling pintar sekalipun menjadi buta. Aku tidak memintamu untuk mencurigainya, aku memintamu untuk melindungi dirimu sendiri, melindungi hasil kerja kerasmu. Bukan dengan konfrontasi, tapi dengan struktur. Dengan cara yang cerdas. Hari itu, mereka duduk selama berjam-jam. Pak Budi membeberkan sebuah strategi brilian yang biasanya digunakan untuk melindungi aset perusahaan dari pengambil alihan paksa. Sebuah protokol yang mereka sebut, badai senyap. Langkah pertama adalah mendirikan sebuah perusahaan holding, PT Aset Jaya Mandiri, dengan struktur kepemilikan berlapis yang pada akhirnya bermuara pada Adrian sendiri melalui entitas luar negeri yang aman. Langkah kedua, secara bertahap, Adrian menjual atau mengalihkan aset-aset utamanya, termasuk rumah megah itu, beberapa apartemen investasi, dan portofolio sahamnya, ke dalam kepemilikan PT Aset Jaya Mandiri. Di atas kertas, ia seolah-olah sedang melakukan divestasi. Langkah ketiga, dan ini adalah bagian paling jenius, adalah membuat perjanjian hak tinggal untuk Rina. Dokumen hukum itu memberikan Rina dan ibunya hak untuk tinggal dan menikmati semua fasilitas di rumah utama seumur hidup, dengan satu syarat krusial, statusnya tetap sebagai istri sah Adrian yang berbakti. Dokumen itu dibuat Rina sangat senang, karena ia mengira itu adalah bentuk hibah. Ia bahkan tidak membaca klausul-klausul kecil yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat terhadap ikatan perkawinan, termasuk pengusiran pasangan sah dari kediaman bersama, akan secara otomatis membatalkan seluruh perjanjian dan mengubah statusnya dari penerima hak menjadi penyewa yang menunggak. Semua dokumen itu ditandatangani Rina dengan senyum lebar, matanya sudah berbinar membayangkan kepemilikan penuh. Ia pikir Adrian bodoh, terlalu sibuk untuk peduli pada detail. Padahal, detail itulah yang akan menjadi jeratnya. Kini, di kamar hotelnya yang mewah, Adrian berjalan ke minibar dan menuangkan segelas air mineral. Ia menatap pantulan dirinya di jendela. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya berkilat dengan cahaya yang dingin dan fokus. Rina dan ibunya mengira mereka telah memenangkan perang. Mereka tidak sadar, mereka baru saja dengan sengaja melangkah masuk ke dalam sangkar yang pintunya kini tertutup rapat di belakang mereka. Mereka telah mengaktifkan jebakan itu dengan tangan mereka sendiri. Protokol, badai senyap, telah berjalan. Hitung mundur 48 jam menuju kepanikan total mereka telah dimulai. Dan Adrian akan menonton semuanya dari kursi ternyaman. Mereka berpelukan, bukan pelukan hangat ibu dan anak, melainkan pelukan dua konspirator yang baru saja begitu pintu jati itu tertutup dan sosok Adrian menghilang di telan kegelapan malam, Rina bersandar di pintu dan mengembuskan napas panjang yang bergetar. Getaran itu bukan karena penyesalan, melainkan pelepasan adrenalin yang luar biasa. Ia berhasil. Mereka berhasil. Ia berbalik dan mendapati ibunya, Sarah, berdiri dengan senyum terkembang, matanya berkilauan penuh kemenangan. Sudah selesai, bisik Rina, dan bisikan itu pecah menjadi tawa. Sarah ikut tertawa, tawa serak yang penuh kepuasan. Selesai? Oh, sayangku. Ini baru permulaan. Menangkan kudeta. Mereka berjalan menuju bar mini di sudut ruang keluarga,
melewati foto pernikahan besar Adrian dan Rina yang tergantung di dinding. Rina meliriknya sekilas dengan tatapan jijik, membuat catatan mental untuk menurunkannya besok. Sarah menuangkan 2 gelas sampanye mahal, minuman yang dibeli dengan uang Adrian untuk merayakan kejatuhannya. Untuk kita, kata Sarah, mengangkat gelasnya. Untuk kecerdasanmu, putriku. Dan untuk masa depan kita yang gemilang. Untuk masa depan kita, sahut Rina, mendentingkan gelasnya. Gelembung-gelembung sampanye itu terasa seperti kemenangan yang menggelitik di tenggorokannya. Mereka duduk di sofa kulit mewah, kaki Rina disilangkan dengan angkuh. Aku masih tidak percaya betapa mudahnya itu, katanya. Dia hanya berdiri di sana, seperti rusa di depan sorot lampu. Laki-laki bodoh, memang julukan yang tepat. Tentu saja mudah. Laki-laki seperti Adrian, mereka pikir karena mereka bisa membangun gedung pencakar langit, mereka bisa memahami hati manusia, cibir Sarah. Mereka pikir uang bisa membeli kesetiaan. Mereka tidak pernah melihat kita sebagai partner, hanya sebagai pajangan cantik yang harus dirawat. Ponsel Rina bergetar di atas meja. Nama, Dimas, tertera di layar dengan ikon hati. Senyum Rina melebar. Dimas adalah instruktur golf mudanya, pria tampan berotot yang memberinya perhatian jauh lebih banyak daripada yang pernah Adrian berikan. Dialah salah satu alasan utama Rina begitu bersemangat untuk menyingkirkan suaminya. Halo, sayang, sapa Rina dengan nada manja. Sudah beres? Terdengar suara berat Dimas dari seberang. Sudah beres. Tikus itu sudah keluar dari sarangnya, jawab Rina sambil terkekeh. Sarah memberinya tatapan penuh arti, mengangkat alisnya seolah bertanya, apakah dia bisa dipercaya. Rina mengangguk tipis. Bagus. Aku akan ke sana besok pagi. Kita harus merayakannya dengan benar, kata Dimas. Katakan padaku, berapa banyak yang kita dapatkan. Semuanya, bisik Rina, merasakan gelombang kekuatan yang memabukkan. Rumah ini, mobil-mobil, saham, semuanya. Kita kaya, Dimas. Kita benar-benar kaya. Setelah menutup telepon, Rina menatap ibunya. Besok, Bu. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah pergi ke mall paling mahal. Aku ingin membeli tas yang sudah kuincar sejak lama, dan perhiasan baru. Setelah itu, kita akan panggil desainer interior. Aku mau semua jejak selera Adrian yang membosankan itu hilang dari rumah ini. Ide bagus, setuju Sarah, matanya bersinar-sinar membayangkan kehidupan mewah tanpa perlu lagi berpura-pura hormat pada menantunya. Dan kita harus segera menjual apartemennya yang di pusat kota. Uangnya bisa kita pakai untuk keliling dunia. Mereka terus merajut mimpi, membangun istana di atas fondasi kebohongan dan pengkhianatan. Malam itu, mereka tidur di kamar utama yang luas, di atas ranjang yang seharusnya menjadi tempat Adrian beristirahat, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Mereka terlelap dalam euforia kemenangan, tidak menyadari bahwa di luar sana, jarum jam terus berdetak, membawa mereka semakin dekat pada badai yang tak terlihat. Keesokan paginya, hari pertama, Rina bangun dengan perasaan luar biasa. Sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela besar seolah-olah memberi selamat kepadanya. Ia merasa seperti seorang ratu di istananya. Setelah sarapan santai bersama ibunya, ia berdandan dengan gaun terbaiknya, siap untuk melakukan ritual kemenangannya, berbelanja tanpa batas. Aku berangkat, Bu. Mungkin aku akan beli mobil sport baru sekalian, serunya sambil mengambil kunci mobil sport konvertibel merah dari mangkuk di dekat pintu. Di butik-butik mewah di sebuah mall kelas atas, Rina menjadi pusat perhatian. Ia menunjuk barang-barang dengan seenaknya, tas tangan seharga ratusan juta, sepatu dari desainer ternama, gaun-gaun indah. Para pramuniaga melayaninya dengan senyum manis, sudah mengenalnya sebagai istri seorang arsitek kaya raya. Saat tiba di kasir, tumpukan barang belanjaannya sudah menggunung. Ia mengeluarkan kartu kredit utamanya, kartu, Black Card, dengan limit tak terbatas, dan menyerahkannya dengan gerakan anggun. Tolong dibungkus semua ya, katanya. Pramuniaga itu menggesek kartu. Sekali, 2 kali. Wajahnya kemudian menunjukkan ekspresi bingung. Mohon maaf, Bu Rina. Sepertinya ada masalah. Kartunya ditolak. Senyum Rina langsung hilang.
Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mesin Anda pasti rusak. Pramuniaga itu mencoba lagi di mesin yang berbeda. Hasilnya sama. Transaksi ditolak. Wajahnya memerah karena malu, sementara beberapa pelanggan lain di antrean mulai berbisik-bisik. Tidak masalah, kata Rina cepat, mencoba menjaga martabatnya. Ia mengeluarkan kartu platinum lain dari dompetnya. Kartu itu pun ditolak. Begitu pula dengan kartu ketiga. Kepanikan dingin mulai merayap di punggungnya. Ia bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dengan gusar, ia membatalkan semua pembeliannya dan berjalan keluar dari butik dengan langkah cepat, wajahnya memerah karena marah dan malu. Pasti si Adrian, gumamnya di dalam mobil. Dasar picik. Dia pasti memblokir semua kartuku sebagai balas dendam murahan. Kemarahan menutupi rasa takutnya. Ia memutuskan untuk tidak ambil pusing. Ia masih punya akses ke rekening bank utama mereka, ia bisa mentransfer uang atau menggunakan kartu debit. Ini hanya gangguan kecil. Namun, saat ia tiba di rumah, gangguan lain menyambutnya. Ibu Sarah sedang berbicara di telepon dengan nada tinggi. Apa maksud Anda ada tunggakan? Kami tidak pernah telat bayar, seru Sarah pada seseorang di seberang telepon, sebelum menutupnya dengan bantingan keras. Ada apa, Bu? Tanya Rina. Listrik. Mereka bilang listrik akan diputus sore ini karena ada tunggakan besar atas nama PT Aset Jaya Mandiri. Perusahaan apa itu? Ini pasti salah sambung. Rina mengerutkan kening. PT Aset Jaya Mandiri. Nama itu terdengar samar-samar, tetapi ia tidak bisa mengingat di mana ia pernah mendengarnya. Pasti ada kesalahan administrasi di PLN, katanya, melambaikan tangannya seolah itu masalah sepele. Nanti kita urus. Sekarang, bantu aku memilih baju untuk makan malam dengan Dimas. Mereka mengabaikan tanda-tanda itu, menganggapnya sebagai riak-riak kecil di lautan kemenangan mereka. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah puncak gunung es yang baru mulai terlihat. Sore itu, saat Rina sedang bersiap-siap untuk kedatangan Dimas, bel pintu berbunyi. Bukan Dimas, melainkan seorang kurir berseragam resmi. Ia membawa sebuah amplop coklat besar yang tebal dan kaku. Paket untuk Ibu Rina, kata kurir itu, meminta tanda tangan di perangkat digitalnya. Rina menandatanganinya dengan acuh tak acuh, mengira itu adalah katalog dari butik langganannya. Namun, saat ia melihat pengirimnya, keningnya berkerut. Amplop itu tidak memiliki logo yang ia kenal. Hanya ada tulisan cetak yang rapi dan dingin, dari Firma Hukum Prasetyo, Wijaya, Vrekan. Di bawahnya, tertera perihal, peringatan pertama perihal fasilitas properti PT Aset Jaya Mandiri. Lagi-lagi nama perusahaan aneh itu. Dengan perasaan sedikit terganggu, Rina merobek amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas dengan kop surat resmi. Bahasa yang digunakan penuh dengan istilah hukum yang rumit, tetapi beberapa frasa menonjol dan terasa menusuk. Sehubungan dengan perjanjian hak tinggal nomor 11, PHT 4, 2024. Ditemukannya wan prestasi atas tunggakan pembayaran fasilitas properti. Diberikan waktu 2x24 jam untuk menyelesaikan seluruh kewajiban terhitung sejak surat ini diterima. Apa-apaan ini? Rina tertawa hambar, menunjukkan surat itu kepada ibunya yang baru saja turun dari lantai atas. Lihat ini, Bu. Ada orang iseng mengirim surat hukum. Mungkin salah satu rekan bisnis Adrian yang tidak suka padanya. Sarah mengambil surat itu, kacamatanya bertengger di ujung hidung. Ia membacanya dengan lebih teliti. Prasetyo, Wijaya, Rekan, gumamnya. Ini firma hukum besar, Rina. Bukan firma abal-abal. Lalu kenapa? Ini pasti salah kirim. Hak tinggal? Omong kosong apa itu? Rumah ini milikku. Aku punya suratnya, bantah Rina, meskipun jantungnya mulai berdetak sedikit lebih cepat. Mungkin lebih baik kita hubungi Pak Hartono besok pagi, saran Sarah, merujuk pada pengacara mereka. Hanya untuk memastikan semuanya beres. Terserah, kata Rina, melempar surat itu ke atas meja kopi seolah itu adalah sampah. Aku tidak mau malamku dirusak oleh lelucon konyol ini. Tepat saat itu, Dimas tiba, membawa sebotol anggur mahal dan senyum menawan.
Kehadirannya dengan cepat mengalihkan perhatian Rina. Mereka makan malam, tertawa, dan minum-minum, surat peringatan itu pun terlupakan di bawah tumpukan majalah mode. Namun, di alam bawah sadar Rina, sebuah benih keraguan telah ditanam. Sebuah pertanyaan kecil yang mengganggu, apa itu PT Aset Jaya Mandiri? Pagi harinya, hari kedua, Rina terbangun dengan sakit kepala akibat terlalu banyak minum anggur. Dimas sudah pulang beberapa jam yang lalu. Saat ia meraih ponselnya di meja nakas, ia melihat beberapa notifikasi dari aplikasi perbankan bergeraknya. Transaksi gagal. Transfer ditolak. Akses rekening ditangguhkan. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Dengan tangan gemetar, ia mencoba masuk ke aplikasi mobile banking. Sebuah pesan merah muncul di layar, akun Anda telah dibekukan untuk sementara waktu. Silakan hubungi kantor cabang terdekat. Tidak, pekiknya, melompat dari tempat tidur dan berlari ke bawah. Ibu. Sarah keluar dari dapur dengan wajah pucat pasi. Aku juga, Rina. Aku baru saja mencoba menarik uang tunai dari ATM, dan kartuku ditelan mesin. Petugasnya bilang rekeningku dibekukan. Kepanikan yang sesungguhnya mulai melanda. Ini bukan lagi sekadar kartu kredit yang ditolak. Ini adalah akses ke seluruh uang mereka. Tanpa pikir panjang, Rina menelepon layanan pelanggan prioritas banknya. Setelah melewati beberapa lapis verifikasi keamanan, suara operator yang tenang terdengar seperti vonis mati. Mohon maaf, Ibu Rina. Sesuai data kami, rekening gabungan Anda dengan Bapak Adrian dan rekening turunan lainnya telah ditempatkan di bawah status sengketa oleh entitas bisnis bernama PT Aset Jaya Mandiri. Seluruh aktivitas transaksi dibekukan hingga sengketa ini selesai. Sengketa apa? Perusahaan apa itu? Saya tidak tahu apa-apa, teriak Rina. Kami tidak memiliki detailnya, Bu. Kami hanya menjalankan instruksi dari tim legal kami. Sebaiknya Ibu menghubungi perwakilan hukum Ibu, jawab operator itu dengan nada datar. Setelah telepon ditutup, Rina menatap ibunya dengan mata terbelalak. Ruangan yang tadinya terasa megah dan mewah kini terasa menyesakkan, seperti dinding-dindingnya mulai merapat. Hubungi Pak Hartono sekarang, perintah Sarah, suaranya bergetar. Rina dengan panik mencari nomor pengacaranya dan meneleponnya. Panggilan itu masuk ke pesan suara. Ia mencoba lagi. Sama. Ia mengirimkan rentetan pesan teks yang panik, memohon untuk segera ditelepon balik. Selama 1 jam berikutnya, mereka mencoba segalanya. Mereka mencoba membayar tagihan online, gagal. Mereka mencoba memesan makanan melalui aplikasi, gagal. Listrik mereka benar-benar padam tepat pukul 10 pagi, membuat rumah besar itu menjadi gelap dan sunyi. AC mati, membuat udara menjadi panas dan pengap. Wi-Fi mati, memutus mereka dari dunia luar. Mereka terperangkap. Terperangkap di dalam istana emas mereka yang ternyata hanyalah sangkar. Semua pilar kekayaan yang mereka kira menopang hidup mereka telah runtuh dalam semalam. Kepanikan kini berubah menjadi teror murni. Siapa PT Aset Jaya Mandiri? Dan apa yang telah mereka lakukan? Tepat saat Rina hampir menangis karena frustrasi dan ketakutan, ponselnya berdering. Nama, Pak Hartono, muncul di layar. Ia menjawabnya dengan napas terengah-engah. Pak Hartono, akhirnya, Bapak harus menolong kami. Rekening kami dibekukan, semua akses diputus, ada surat aneh. Tenang, Bu Rina, tenang, potong Pak Hartono. Suaranya terdengar lelah dan berat. Saya sudah mencoba mencari tahu. Saya menghabiskan sepanjang pagi menelepon beberapa kolega setelah menerima pesan Ibu. Dan, beritanya tidak baik. Apa maksud Bapak tidak baik? Tanya Sarah, yang sudah menyalakan loudspeaker pada ponsel Rina. Ada jeda sejenak di ujung telepon, seolah Pak Hartono sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyampaikan berita buruk. Bu Rina, coba Ibu ingat-ingat. Sekitar setahun yang lalu, apakah Pak Adrian pernah meminta Ibu menandatangani serangkaian dokumen terkait restrukturisasi aset atau penjualan properti? Rina berpikir keras. Iya, ada. Dia bilang itu untuk efisiensi pajak atau semacamnya. Dia menyuruhku menandatanganinya agar dia tidak perlu pulang dari luar negeri.
Aku menandatangani semuanya. Pak Hartono menghela napas panjang. Dan ibu tidak membacanya dengan teliti? Untuk apa? Aku percaya padanya. Aku pikir itu hanya formalitas bisnis biasa, bantah Rina, suaranya meninggi. Ibu Rina, kata Pak Hartono dengan nada serius yang membuat bulu kuduk berdiri. Anda tidak menandatangani surat hibah atau surat warisan. Anda menandatangani akta jual beli. Anda dan Pak Adrian, sebagai pemilik bersama, secara hukum telah menjual rumah ini beserta beberapa aset lainnya kepada sebuah perusahaan holding bernama PT Aset Jaya Mandiri. Dunia Rina serasa berputar. Apa? Dijual? Tapi kami masih tinggal di sini. Uangnya di mana? Itulah bagian yang cerdas dari rencana Pak Adrian. Lanjut Pak Hartono, terdengar sedikit enggan mengakui kecerdikan lawannya. Perusahaan itu, PT Aset Jaya Mandiri, adalah miliknya. Ia memindahkan aset dari nama pribadinya ke nama perusahaannya. Dan sebagai bagian dari perjanjian, perusahaan memberikan kepada ibu sebuah perjanjian hak tinggal. Ibu bukan pemiliknya. Ibu hanyalah penghuni resmi. Rina dan Sarah saling pandang, wajah mereka pucat seperti mayat. Tapi surat rumah ini ada padaku, seru Rina putus asa. Surat yang ibu pegang mungkin salinannya, atau sertifikat lama yang belum diperbarui. Di kantor pertanahan, nama pemilik yang sah sekarang adalah PT Aset Jaya Mandiri, jelas sang pengacara. Dan di dalam perjanjian hak tinggal itu, yang juga ibu tanda tangani, ada klausul pembatalan. Klausul itu menyatakan bahwa hak tinggal ibu akan hangus jika ibu melakukan tindakan yang merugikan perusahaan atau penghuni sah lainnya. Dengan mengusir Pak Adrian, yang juga terdaftar sebagai penghuni sah atas nama perusahaan, ibu telah melanggar kontrak secara fatal. Keheningan yang mematikan memenuhi ruangan. Jadi, apa artinya itu? Bisik Sarah, suaranya nyaris tak terdengar. Pak Hartono menjawab dengan nada yang tidak menyisakan harapan. Artinya, sejak malam Anda mengusir Pak Adrian, Anda berdua secara teknis adalah penghuni ilegal di properti milik perusahaan. Perusahaan berhak mencabut semua fasilitas, membekukan semua aset yang terkait, dan menuntut ganti rugi atas semua biaya yang telah dikeluarkan untuk Anda selama ini. Surat peringatan itu baru permulaan, Bu. Badai yang sesungguhnya akan segera tiba. Ponsel terlepas dari genggaman Rina dan jatuh ke lantai dengan suara berderak. Ia ambruk ke sofa, napasnya sesak. Kemenangan yang ia rayakan dengan begitu meriah 2 malam lalu kini terasa seperti debu di mulutnya. Ia tidak memenangkan apa-apa. Ia telah kalah telak bahkan sebelum pertarungan dimulai. Ia tidak hanya gagal merebut istana, ia baru saja menyadari bahwa ia telah dengan sukarela berjalan masuk ke dalam ruang eksekusi. Hari kedua belum berakhir. Setelah panggilan telepon yang menghancurkan dari Pak Hartono, Rina dan Sarah duduk dalam keheningan yang mencekam di ruang keluarga yang gelap dan panas. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Setiap suara dari luar jalan membuat mereka tersentak, membayangkan penagih utang atau polisi akan datang mendobrak pintu. Sekitar pukul 2 siang, ketakutan mereka menjadi kenyataan, meskipun dalam bentuk yang lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Bel pintu berbunyi, nadanya terdengar keras dan tegas di rumah yang sunyi itu. Mereka saling pandang dengan panik. Siapa itu? Bisik Rina. Jangan dibuka, balas Sarah gemetar. Bel berbunyi lagi, kali ini lebih lama, disusul ketukan keras di pintu. Atas nama PT Aset Jaya Mandiri. Kami tahu Anda di dalam. Kami datang untuk melakukan inspeksi dan inventarisasi aset sesuai surat perintah. Suara bariton yang dingin dan profesional itu menembus pintu kayu, menghancurkan sisa-sisa harapan mereka untuk bersembunyi. Menyadari tidak ada pilihan lain, Rina berjalan ke pintu dengan kaki lemas dan membukanya. Di depannya berdiri 4 orang. 2 pria berpenampilan rapi mengenakan kemeja batik perusahaan dengan papan nama di dada mereka. Di belakang mereka, berdiri 2 pria lain berbadan tegap dan berwajah keras, jelas-jelas petugas keamanan. Ibu Rina, tanya salah satu pria berkemeja, tanpa tersenyum. Saya Wibowo, dari tim manajemen aset PT Aset Jaya Mandiri. Ini surat tugas kami. Ia menyodorkan sebuah map berisi dokumen-dokumen yang disegel.
Kami diperintahkan untuk melakukan inventarisasi seluruh aset bergerak milik perusahaan yang berada di dalam properti ini. Aset perusahaan, ulang Rina dengan suara parau. Semua barang di rumah ini milik saya. Wibowo mengangkat alisnya sedikit. Menurut data kami, hampir semua perabotan, barang elektronik, karya seni, dan bahkan kendaraan di garasi dibeli melalui rekening perusahaan atau telah dialihkan kepemilikannya sebagai bagian dari restrukturisasi aset setahun yang lalu. Tugas kami hari ini hanya mendata dan menempelkan label. Kami tidak akan mengambil apapun untuk hari ini. Penekanan pada kata, hari ini, membuat darah Rina terasa dingin. Tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut, keempat pria itu masuk ke dalam rumah. Mereka bergerak dengan efisiensi yang mengerikan. Salah satu dari mereka mulai mengambil foto setiap sudut ruangan, sementara yang lain mengeluarkan gulungan stiker label berwarna kuning cerah. Mereka mulai bekerja. Stiker kuning ditempelkan di TV layar datar raksasa. Di sofa kulit Italia. Di lukisan mahal di dinding. Di lampu kristal yang menggantung di langit-langit. Di meja makan marmer. Di setiap barang yang Rina banggakan sebagai simbol statusnya. Rina dan Sarah hanya bisa berdiri mematung, menyaksikan rumah mereka dilanggar dan ditandai seperti TKP. Setiap stiker yang ditempel terasa seperti tamparan di wajah mereka. Dunia mereka sedang dibongkar di depan mata mereka sendiri, bagian demi bagian. Petugas keamanan berdiri diam di dekat pintu, memastikan mereka tidak mengganggu proses. Humiliasi ini begitu total dan begitu publik. Beberapa tetangga yang penasaran mulai mengintip dari balik tirai jendela mereka, menyaksikan drama kejatuhan sosialita yang pernah mereka kagumi. Proses inventarisasi berlangsung selama hampir 2 jam yang menyiksa. Setiap ruangan, dari dapur hingga kamar tidur, tidak luput dari label kuning. Saat tim Wibowo sedang bekerja di lantai atas, bel pintu berbunyi lagi. Kali ini seorang kurir yang berbeda, menyerahkan sebuah amplop yang lebih tebal dan lebih berat dari kemarin. Dengan tangan yang sudah tidak bisa berhenti gemetar, Rina membukanya. Di dalamnya bukan hanya surat, melainkan sebuah bundel dokumen setebal buku tipis, dijilid dengan rapi. Halaman sampulnya bertuliskan, somasi dan tagihan ganti rugi. Rina membukanya ke halaman pertama, dan matanya terbelalak ngeri. Dokumen itu berisi rincian setiap pengeluaran yang telah ia lakukan selama lebih dari setahun terakhir. Tagihan kartu kreditnya, biaya keanggotaan klub golf dan gym, cicilan mobil sportnya, biaya perawatan rumah, gaji sopir dan asisten rumah tangga, bahkan tagihan liburannya ke Eropa, semuanya terdaftar dengan rapi. Di samping setiap item, ada kolom catatan, direklasifikasi sebagai fasilitas perusahaan yang disalahgunakan pasca pelanggaran kontrak. Dokumen itu menjelaskan bahwa karena Rina telah membatalkan perjanjian hak tinggalnya, semua, tunjangan dan fasilitas, yang ia nikmati selama ini dianggap sebagai utang pribadi kepada perusahaan. Perusahaan kini menuntut pengembalian dana penuh. Rina membalik ke halaman terakhir, mencari total tagihan. Angka yang tertera di sana begitu besar hingga membuatnya pusing. Deretan angka 0 itu seolah menari-nari di depan matanya, mengejeknya. Total kewajiban, 7.845.500.000 rupiah. 7,8 miliar rupiah. Napas Rina tercekak. Ia hampir tidak bisa bernapas. Ini bukan lagi tentang kehilangan rumah. Ini tentang kehancuran finansial total. Ini adalah lubang utang yang tidak akan pernah bisa ia lunasi seumur hidupnya. Bu, Ibu, panggilnya dengan suara tercekik. Sarah menghampirinya dan melihat dokumen itu. Wajahnya yang sudah pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Kakinya lemas dan ia harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Ini tidak mungkin, desis Sarah. Dia tidak mungkin melakukan ini. Ini ilegal. Tidak ada yang ilegal, Bu, kata Wibowo yang tiba-tiba sudah berdiri di dekat mereka, setelah menyelesaikan tugasnya. Semuanya sesuai dengan dokumen yang telah Ibu Rina tanda tangani sendiri. Perusahaan hanya menjalankan haknya. Ia kemudian meletakkan satu lembar surat terakhir di atas tumpukan dokumen utang itu. Ini surat perintah pengosongan properti. Anda berdua diberi waktu 24 jam untuk mengambil barang-barang pribadi Anda dan meninggalkan tempat ini. Tim kami akan kembali besok siang untuk mengamankan properti.
Dengan itu, Wibowo dan timnya meninggalkan rumah itu, meninggalkan Rina dan Sarah di tengah-tengah ruangan yang penuh dengan label kuning dan dikelilingi oleh utang miliaran rupiah. Badai bukan lagi akan datang. Badai telah tiba dan mereka berada tepat di pusatnya. Kepergian tim inventarisasi meninggalkan kekosongan yang berat di udara. Untuk beberapa menit, Rina dan Sarah hanya berdiri membeku, teror melumpuhkan mereka sepenuhnya. Kemudian, seperti bendungan yang pecah, emosi mereka meledak. "Ini semua salahmu," jerit Rina, menoleh ke arah ibunya dengan mata menyala-nyala penuh kebencian. Wajahnya basah oleh air mata amarah. "Ini idemu. Amankan masa depanmu, Rina, jangan jadi istri bodoh yang pasrah, semua omong kosong itu datang darimu." Sarah, yang juga terguncang, membalas dengan sengit. "Salahku? Siapa yang menikmati semua kemewahan ini? Siapa yang menandatangani dokumen tanpa membacanya seperti orang bodoh? Aku hanya memberimu nasihat. Kamu yang serakah dan tidak sabaran." "Aku serakah karena ibu yang mengajariku," raung Rina, menunjuk-nunjuk ibunya. "Sejak kecil, ibu selalu bilang aku harus menikah dengan pria kaya. Ibu yang mendorongku untuk terus meminta lebih banyak dari Adrian. Ibu yang bilang Adrian tidak akan pernah berani melawan. Dan kamu menurut saja seperti kerbau dicucuk hidungnya," balas Sarah, suaranya melengking. "Aku tidak pernah menyuruhmu mengusirnya secepat itu. Aku bilang kita harus melakukannya pelan-pelan, tetapi kamu tidak sabar ingin pamer pada pacar berototmu itu." Nama Dimas yang disebut membuat Rina semakin murka. Pertengkaran mereka meningkat menjadi ajang saling tuding yang kejam, mengungkit semua kesalahan dan kekecewaan masa lalu. Setiap kata adalah racun, setiap kalimat adalah serangan. Aliansi mereka, yang dibangun di atas keserakahan bersama, hancur berkeping-keping dalam hitungan menit, hanya menyisakan kebencian dan penyesalan. Mereka berteriak dan menangis di tengah ruang keluarga yang terasa asing, di antara perabotan berlabel kuning yang bukan lagi milik mereka. Di puncak pertengkaran, Rina mendorong ibunya hingga Sarah terhuyung ke belakang. Mereka terdiam, terengah-engah, menatap satu sama lain bukan lagi sebagai ibu dan anak, tetapi sebagai dua orang asing yang terperangkap dalam bencana yang sama. Setelah ledakan amarah mereda, yang tersisa hanyalah keputusasaan yang dingin. Mereka menyadari bahwa saling menyalahkan tidak akan mengubah apapun. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka mulai mencari jalan keluar. Rina mencoba menelepon Dimas. Panggilan pertamanya tidak diangkat. Panggilan keduanya langsung dialihkan ke pesan suara. Ia mengirim pesan teks, "Dimas, gawat. Aku butuh bantuanmu." Centang 1. Pesannya bahkan tidak terkirim. Dimas telah memblokirnya. Pria yang berjanji akan merayakan kemenangan bersamanya telah menghilang begitu mencium bau bencana. Kemudian, mereka mencoba menghubungi teman-teman sosialita mereka, orang-orang yang sering makan siang dan berlibur bersama mereka. Panggilan pertama, kepada seorang teman dekat Rina, dijawab dengan nada dingin. "Maaf, Rina, aku sedang sibuk." Klik. Panggilan kedua, kepada kerabat jauh Sarah yang kaya raya, tidak diangkat. Berita kejatuhan mereka rupanya menyebar lebih cepat daripada api. Tidak ada yang mau terseret ke dalam masalah mereka. Telepon demi telepon, pesan demi pesan, mereka hanya menemukan dinding penolakan. Dunia yang pernah memuja mereka kini telah menutup pintunya rapat-rapat. Terakhir, Rina mencoba menelepon Pak Hartono lagi, memohon agar ada celah hukum yang bisa mereka manfaatkan. "Tidak ada, Bu Rina," jawab Pak Hartono dengan nada final. "Semua dokumennya sempurna. Melawannya di pengadilan hanya akan menambah biaya hukum pada tumpukan utang Anda. Lagi pula, dengan berat hati, saya harus mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Anda. Anda tidak memiliki dana untuk membayar jasa saya, dan firma kami tidak bisa menangani kasus pro bono sebesar ini." Itulah paku terakhir di peti mati mereka. Ditinggalkan oleh kekasih, dijanghi oleh teman, ditolak oleh pengacara. Mereka benar-benar sendirian. Terisolasi. Tanpa uang, tanpa teman, tanpa harapan. Malam itu, akhir hari kedua, rumah besar itu terasa seperti kuburan. Gelap, sunyi, dan penuh dengan hantu masa lalu yang mewah. Rina dan Sarah duduk di lantai dapur,
hanya diterangi oleh cahaya dari layar ponsel mereka yang baterainya hampir habis. Ketakutan kini menjadi satu-satunya emosi yang tersisa. Ketakutan akan utang miliaran rupiah. Ketakutan akan menjadi gelandangan besok siang. Ketakutan akan tuntutan pidana yang mungkin akan dilayangkan Adrian atas tuduhan penipuan atau penggelapan. Wajah Adrian yang tenang saat diusir kini menghantui mereka, sebuah ketenangan yang ternyata menyembunyikan rencana pembalasan yang begitu teliti dan menghancurkan. Kita harus pergi, bisik Sarah, suaranya serak. Kita tidak bisa di sini saat mereka kembali besok. Rina tidak membantah. Tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan. Pergi adalah satu-satunya pilihan. Bukan pergi dengan kepala tegak, tetapi melarikan diri seperti buronan. Dengan tergesa-gesa, mereka mulai mengemasi barang-barang. Bukan lagi gaun desainer atau perhiasan, yang mungkin juga akan dianggap aset perusahaan, melainkan barang-barang pribadi yang paling esensial, beberapa helai pakaian biasa, album foto lama, dokumen-dokumen pribadi, dan sisa uang tunai yang mereka miliki di dompet, yang jumlahnya sangat sedikit. Mereka memasukkan semuanya ke dalam beberapa tas kain dan membawanya ke garasi. Di sana, di antara mobil-mobil mewah berlabel kuning, terparkir sebuah mobil sedan tua milik Sarah. Satu-satunya aset yang tidak tersentuh karena terdaftar atas namanya jauh sebelum Rina menikah dengan Adrian. Mobil itu adalah satu-satunya jalan keluar mereka. Lewat tengah malam, di bawah selubung kegelapan, mereka membuka gerbang garasi secara manual, mendorongnya perlahan agar tidak menimbulkan suara. Mereka memasukkan tas-tas mereka ke dalam mobil tua itu, lalu masuk ke dalamnya. Rina duduk di kursi penumpang, menatap rumah yang pernah menjadi kerajaannya untuk terakhir kali. Cahaya bulan menyinari label-label kuning yang menempel di jendela, tampak seperti tanda karantina pada rumah yang terjangkit wabah keserakahan. Sarah menyalakan mesin mobil yang berderit. Tanpa menoleh ke belakang lagi, ia menginjak pedal gas. Mobil itu meluncur keluar dari halaman, meninggalkan kemewahan, meninggalkan status sosial, meninggalkan semua mimpi mereka yang telah berubah menjadi mimpi buruk. Mereka kabur, melaju ke dalam ketidakpastian malam, hanya membawa rasa takut dan penyesalan sebagai satu-satunya teman perjalanan mereka. 2 hari setelah pelarian Rina dan ibunya, Adrian menerima telepon dari Pak Budi. "Sudah kosong, Adrian," kata pengacara itu. "Tim kami sudah mengamankan properti pagi ini. Mereka pergi tadi malam. Hanya meninggalkan mobil-mobil mewah itu di garasi." "Baik. Terima kasih, Budi," jawab Adrian, suaranya tenang. Sore itu, Adrian kembali ke rumahnya. Bukan dengan perasaan seorang penakluk yang kembali ke wilayah yang direbutnya, melainkan dengan perasaan seorang penyintas yang kembali ke reruntuhan setelah badai berlalu. Ia membuka pintu depan, pintu yang sama yang dibanting di depan wajahnya beberapa hari lalu, dan melangkah masuk. Keheningan menyambutnya. Rumah itu terasa hampa, dingin, dan anehnya, lebih besar dari yang ia ingat. Gema langkah kakinya di lantai marmer adalah satu-satunya suara. Matanya menyapu sekeliling. Label-label kuning masih menempel di mana-mana, saksi bisu dari drama yang telah terjadi. Sofa, meja, lukisan, semuanya ditandai seolah-olah barang bukti dalam sebuah kasus. Ia berjalan dari ruangan ke ruangan. Di kamar tidur utama, ia bisa melihat bekas-bekas pengemasan yang tergesa-gesa. Beberapa gantungan baju kosong tergeletak di lantai. Laci meja rias terbuka, isinya kosong. Di atas meja kopi di ruang keluarga, tergeletak bundel somasi yang ia suruh kirimkan, ditinggalkan begitu saja. Tidak ada perasaan kemenangan yang meluap-luap. Tidak ada kepuasan dari balas dendam. Yang ada hanyalah rasa lega yang getir dan kesedihan yang mendalam. Sedih karena pernikahannya harus berakhir seperti ini. Sedih karena wanita yang pernah ia cintai ternyata mampu melakukan pengkhianatan sedemikian rupa. Kemenangan ini terasa hampa karena untuk memenangkannya, ia harus menghancurkan sebagian dari hidupnya sendiri. Ia berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke Taman Mawar, taman yang dulu ia bangun untuk Rina. Beberapa kelopak bunga telah gugur. Rumah ini adalah cangkang kosong dari kehidupan yang pernah ia kenal. Kini, tugasnya adalah memberinya jiwa yang baru, jiwa miliknya sendiri. Keesokan harinya, Adrian memulai proses reklamasi. Ia tidak melakukannya sendirian.
Ia menyewa sebuah tim profesional, bukan untuk membersihkan debu, tetapi untuk membersihkan kenangan. Perintahnya sederhana. Saya mau semua barang berlabel kuning ini dikeluarkan dari rumah. Truk-truk besar datang. Para pekerja dengan efisien mulai mengangkut semua perabotan mewah yang dipilih oleh Rina. Sofa kulit yang empuk, meja makan yang megah, tempat tidur berukiran rumit, semuanya diangkut keluar. Adrian menyuruh perusahaan untuk melelang semuanya dan menyumbangkan hasilnya ke panti asuhan. Ia tidak mau 1 sen pun dari barang-barang itu. Selama beberapa hari, rumah itu kosong melompong, hanya menyisakan dinding-dinding yang telanjang. Adrian memanfaatkannya untuk mengecat ulang seluruh rumah. Warna-warna pilihan Rina yang mencolok dan glamor diganti dengan warna-warna netral yang menenangkan, putih gading, abu-abu muda, dan biru laut. Setelah itu, ia mulai mengisi kembali rumahnya, tetapi bukan dengan kemewahan yang kosong. Ia membeli perabotan yang simpel, fungsional, dan mencerminkan seleranya sendiri. Sebuah sofa yang nyaman untuk membaca, meja kerja dari kayu solid untuk tempatnya menuangkan ide-ide arsitektur, sebuah rak buku tinggi yang ia isi dengan koleksi bukunya. Ia menurunkan foto pernikahan mereka yang besar. Di tempatnya, ia menggantung sebuah peta dunia berbingkai besar, dengan pin-pin yang menandai tempat-tempat yang pernah dan akan ia kunjungi. Rumah itu perlahan-lahan berhenti menjadi istana Rina dan mulai berubah menjadi tempat perlindungan Adrian. Setiap barang baru yang ia letakkan, setiap dinding yang ia ket, adalah sebuah langkah untuk merebut kembali tidak hanya ruang fisiknya, tetapi juga ruang emosionalnya. Ini adalah terapi, sebuah ritual untuk menandai akhir dari sebuah bab dan awal dari yang baru. Seminggu kemudian, saat senja tiba, Pak Budi datang berkunjung. Adrian menyambutnya di teras belakang yang kini diisi dengan 2 kursi rotan yang nyaman. Ia menuangkan 2 gelas whisky, dan mereka duduk dalam diam sejenak, memandangi kolam renang yang airnya tenang. Sudah terlihat berbeda, kata Pak Budi, memecah keheningan. Terlihat lebih jujur. Aku juga merasa begitu, sahut Adrian. Mereka membahas beberapa urusan hukum yang tersisa. Proses perceraian telah dimulai, dan karena kesalahan ada di pihak Rina, prosesnya diperkirakan akan berjalan cepat. Aset-aset di dalam PT Aset Jaya Mandiri kini sepenuhnya aman di bawah kendali Adrian. Mengenai utang mereka, kata Pak Budi hati-hati. Perusahaan bisa terus mengejar mereka, menuntut kebangkrutan pribadi. Apa rencanamu? Adrian menyesap whiskinya, membiarkan cairan hangat itu mengalir di tenggorokannya. Ia menatap cakrawala yang mulai memerah. Biarkan saja, Budi. Jangan dikejar. Anggap saja itu biaya pendidikan yang sangat mahal. Bagiku, dan juga bagi mereka. Pak Budi mengangguk, terlihat lega. Itu keputusan yang bijak. Balas dendammu sudah selesai saat mereka melarikan diri dari rumah ini. Sisanya hanya akan menjadi beban bagimu. Ini tidak pernah terasa seperti balas dendam, kata Adrian pelan, lebih pada dirinya sendiri. Ini adalah pertahanan diri. Jika seseorang mencoba menenggelamkanmu, kau tidak punya pilihan selain membuat perahu penyelamat. Aku hanya memastikan perahuku cukup kuat. Aku tidak menyangka mereka akan dengan sengaja menabrakkan diri ke karang. Mereka berbicara lama malam itu. Bukan lagi sebagai pengacara dan klien, tetapi sebagai 2 orang teman. Adrian menceritakan rasa hampa yang ia rasakan, dan Pak Budi mendengarkan dengan sabar. Adrian menyadari bahwa tindakannya bukan tentang kekejaman. Itu adalah tentang menetapkan batas. Tentang menyatakan dengan tegas bahwa dirinya, kerja kerasnya, dan martabatnya tidak bisa diinjak-injak. Ia telah kehilangan seorang istri, tetapi dalam prosesnya, ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. 6 bulan berlalu. Kehidupan Adrian telah menemukan ritme baru yang damai. Proses perceraiannya selesai. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, mengerjakan proyek-proyeknya dari studio barunya yang menghadap ke taman. Ia mulai melukis lagi, hobi lama yang telah ia tinggalkan. Rumah itu tidak lagi terasa kosong, melainkan penuh dengan ketenangan dan kreativitas. Suatu hari, ia makan siang dengan seorang kolega lama yang baru kembali dari sebuah proyek di kota kecil di pesisir Jawa. Adrian, kau tidak akan percaya siapa yang aku lihat di sana, kata koleganya di tengah-tengah obrolan.
Aku mampir di sebuah warung makan sederhana, dan pelayannya, aku bersumpah itu Rina, istrimu. Terlihat jauh lebih tua dan sangat lelah. Di dapur, aku juga melihat sekilas wanita tua yang mirip ibunya, sedang mencuci piring. Adrian berhenti mengunyah sejenak. Ia meletakkan garpunya. Tidak ada lonjakan emosi, tidak ada rasa senang atau marah. Hanya keheningan sesaat di dalam dirinya. Benarkah? Tanyanya dengan nada datar. Iya. Aku sangat yakin. Aku tidak menyapanya, tentu saja. Sepertinya mereka hidup sangat susah di sana, tambah koleganya, merasa sedikit canggung. Adrian hanya mengangguk. Dunia ini kecil. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia tidak ingin tahu detailnya. Kabar itu datang dan pergi seperti angin sepau-sepau. Itu tidak mengusiknya. Kisah Rina dan ibunya bukan lagi bagian dari ceritanya. Mereka telah memilih jalan mereka, dan kini mereka menjalani konsekuensinya. Adrian merasakan secercah rasa kasihan yang samar, bukan untuk mereka, tetapi untuk versi masa lalu dari dirinya sendiri yang pernah begitu mencintai wanita yang salah. Kemudian, perasaan itu pun hilang, digantikan oleh rasa syukur atas kedamaian yang ia miliki sekarang. Bab itu telah benar-benar tertutup. Setahun setelah malam pengusiran itu, Adrian berdiri di balkon kamarnya, memegang secangkir kopi panas. Fajar menyingsing di ufuk timur, mewarnai langit Jakarta dengan semburat oranye dan ungu. Udara pagi terasa segar dan penuh harapan. Ia memandang ke bawah, ke tamannya yang kini tertata rapi sesuai seleranya, bukan lagi hanya taman mawar, tetapi taman dengan beragam tanaman tropis yang eksotis. Rumah di belakangnya terasa kokoh, tenang, dan yang terpenting, terasa seperti miliknya seutuhnya. Luka pengkhianatan itu telah menjadi bekas luka. Tidak lagi sakit saat disentuh, hanya menjadi pengingat permanen akan pelajaran berharga. Ia belajar bahwa fondasi terpenting dalam hidup bukanlah beton dan baja, melainkan kepercayaan diri dan martabat. Ia belajar bahwa terkadang, untuk membangun sesuatu yang baru, kau harus membiarkan struktur yang lama runtuh berkeping-keping. Ia tidak lagi merasa kesepian. Ia menemukan kenyamanan dalam kesendiriannya, menikmati kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri tanpa perlu menyenangkan siapapun. Mungkin suatu hari nanti ia akan membuka hatinya lagi, tetapi kali ini, ia akan membangun gerbangnya terlebih dahulu, bukan dinding. Sambil menyeruput kopinya, ia tersenyum tipis. Badai telah berlalu, dan di langit hidupnya, matahari baru saja terbit. Masa depan terbentang di hadapannya, bersih seperti kanvas putih, dan kali ini, ia sendiri yang akan menjadi arsitek utamanya. Gimana, guys, akhir dari ceritanya? Terima kasih banyak sudah menyimak sampai selesai. Sekarang, aku mau tanya, menurut kalian, pembalasan yang dilakukan Adrian itu setimpal atau justru terlalu kejam? Coba langsung komen di bawah, kita lihat lebih banyak tim setimpal atau tim kejam. Sampai jumpa di cerita berikutnya.